Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi salam, Habibi salam alaika, Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur dan bersabar atas apa yang Allah berikan kepada kita, karena dua sifat inilah yang disematkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mukmin, sehingga mereka disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang menakjubkan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya seluruh perkara hidupnya itu adalah baik. Kenapa kemudian disebut baik? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan di dalam hadisnya, in asabathu sarra syakara wa in asabathu dharra sabara. Jika seorang mukmin itu ditimpa dengan diberikan kenikmatan dan kemudahan, maka orang mukmin itu akan bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ditimpa musibah, maka mukmin itu akan bersabar atas musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah ibadah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala yang luar biasa, akan mendapatkan keistimewaan yang sungguh luar biasa. Ibadah itu adalah ibadah sederhana, yaitu zikir. Aktivitas zikir itu tidak hanya sebatas kita lakukan setelah sholat, karena seluruh aktivitas atau seluruh kegiatan yang tujuannya mengingat Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan zikir. Artinya seluruh aktivitas yang kita lakukan atau kegiatan yang kita lakukan dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan zikir. Contoh, membaca Al-Quran itu adalah zikir, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Az-Dzikra disebutkan di sini. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami telah benar-benar menjaganya. Artinya bahwa aktivitas membaca Al-Quran sesuai dengan ayat ini merupakan zikrullah, merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qamar. Bahkan di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang ayat ini. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk lidzikri, untuk diingat, untuk dihafal. Maka aktivitas menghafal Al-Qur'an, aktivitas mengulang mengingat Al-Quran, menghafalnya setiap hari, itu adalah bagian dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita lihat contoh yang lain. Di dalam surat An-Nisa ayat
103 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha." Dan jika kalian selesai melaksanakan sholat 5 waktu itu, maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka aktivitas yang kita lakukan setelah sholat dari mulai membaca subhanallah, walhamdulillah, kemudian la ilaha illallah, astagfirullah, dan yang lain-lainnya, itu juga disebut dengan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Toha, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat itu sendiri adalah zikir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimis salata lidzikri." Dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka jamaah rahimakumullah, segala aktivitas yang kita lakukan, segala kegiatan yang kita lakukan, jika nanti muaranya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan zikrullah, zikir. Apa yang kemudian istimewa dari zikir? Apa yang kemudian luar biasa dari aktivitas ini, dari ibadah ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Ini nanti akan kita temukan betapa luar biasa, betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang sangat dahsyat dari aktivitas zikir yang kita lakukan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Maka ingatlah Allah, fadhkuruni, ingatlah kepadaku, azkurkum, aku akan ingat kalian. Yang menariknya hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membaca Al-Qur'an atau membaca sebuah ayat, kita perhatikan baik-baik, sehingga kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa dari ayat tersebut. Seperti contoh di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Di mana yang menariknya? Di mana yang sangat luar biasanya? Yang sangat luar biasanya adalah Allah Subhanahu, perhatikanlah ayat ini, ketika kita ingat kepada Allah, Allah tidak memberikan jeda di situ dengan kata wa ataupun dengan kata fa. Allah tidak memberikan kata penghubung dan Allah tidak memberikan kata penghubung fa. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sebutkan maka atau dan. Tetapi Allah langsung menyebutkan, aku akan mengingat kalian. Fadhkuruni azkurkum. Allah tidak menyebutkan fadhkuruni wa azkurukum. Allah tidak menyebutkan fadhkuruni fa'adhkurukum. Tetapi Allah menyebutkannya dengan kata fadhkuruni azkurkum. Maka ingatlah aku ingat kalian. Artinya apa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini luar biasanya. Ketika kita ingat Allah Subhanahu wa taala, Allah secara langsung akan ingat kepada diri kita. Ini yang luar biasa. Allah langsung akan ingat kepada diri kita. Maka ketika aktivitas ini kita lakukan, aktivitas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kita lakukan, maka Allah akan langsung ingat kepada diri kita. Dan aktivitas ingat Allah kepada kita itu bentuknya bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan solusi dari masalah, bisa memberikan rizki. Semua yang kita inginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad ya Habib.